Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, Bu. ya, baik. Selamat pagi juga. Terima kasih untuk respon dari anak-anak pada pagi ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan memohon restu kepada Tuhan. Saya minta kesediaan anak Yunita untuk memimpin kita di dalam doa sebelum memulai pembelajaran. Kepada Yunita, Ibu persilahkan. Baik, Bu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih untuk anak Yunita yang sudah memimpin kita di dalam doa pada pagi ini. Sebelum kita memulai pada materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya, kira-kira di pertemuan kali lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Cerpen, Bu. Ya, cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen, Bu. Iya, jadi pembahasan kita pada terima kasih. Pembahasan kita pada pertemuan kali lalu yaitu tentang nilai-nilai dari cerpen. Ya, hari ini kita juga akan belajar tentang masih materi yang sama yaitu cerpen, tetapi pada KD yang berbeda, yaitu yang mana kita membahas tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ya, jadi pada KD ini ada pun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh anak-anak sekalian pada pagi ini, yaitu di situ anak-anak diminta untuk dapat memahami unsur-unsur pembangun dari sebuah cerpen. Yang kedua adalah menelaah cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen. Ya, jadi cerpen itu tidak hanya ada nilai-nilainya saja, tetapi cerpen itu juga ada unsur-unsur yang membangun cerpen tersebut. Oleh karena itu, Ibu akan menampilkan ringkasan materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Jadi kita mulai dari struktur dari cerpen. Jadi di dalam cerpen itu ada struktur dari sebuah cerpen. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, yang keenam ada koda, dan yang ketujuh ada abstrak. Yang berikut, ya kita masuk pada inti dari materi kita pada pagi ini, yaitu unsur-unsur pembangun cerpen. Di situ ada terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, di dalam unsur-unsur intrinsik ada terdapat beberapa yang termasuk di dalam unsur intrinsik itu ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada perwatakan, yang keempat ada alur atau plot, yang kelima ada latar atau setting, yang keenam ada sudut pandang, yang ketujuh ada gaya bahasa, dan yang kesembilan itu ada amanat. Ya. Yang berikut kita lanjut pada unsur ekstrinsik. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini ada memuat tiga unsur di situ. Yang pertama adalah
latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Baik, Pas, Bu. Mungkin dari yang amanat, Bu. Saya belum terlalu paham di situ, Bu. Oh iya, terima kasih anak Yunita. Untuk amanat itu adalah pesan dari penulis terhadap pembaca. Bagaimana anak Yunita? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, yang berikut kita lanjut pada contoh cerpen. Ibu sudah kirim linknya. Nanti anak-anak bisa buka linknya di Google, lalu baca contoh cerpennya. Ada juga yang sudah membawa buku paket bisa melihat pada halaman 103 sampai dengan halaman 106. Ya. Sekian untuk uraian materi secara singkat pada pagi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu persilahkan sebelum kita masuk ke diskusi. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita masuk ke diskusi? Tidak ada, Bu. Ya. Sudah jelas, Bu. Sudah mengerti. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut pada diskusi, yaitu tadi Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya lewat grup WhatsApp. Jadi, anak-anak bisa menganalisis struktur dari cerpen yang sudah ada contohnya di dalam LKPD. Lalu anak-anak juga bisa menentukan aspek pembangun dari cerpen di dalam cerpen yang ada di LKPD. Ibu tunggu ya 15 menit, kita kembali ke Google Meet untuk presentasi. Silahkan anak-anak. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, kita masuk dalam presentasi. Presentasi ini saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan bersama teman-teman kelompok. Kelompok 1 saya minta Ibu Yunita untuk mewakili kelompok 1. Kepada kelompok 1 saya berikan waktu. Ya, baik Ibu dan teman-teman. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah yang pertama tema. Tema di sini bagaimana mengatur keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia dan juga antara manusia dengan Tuhan. Setelah itu untuk yang kedua amanat yang bisa kami simpulkan di sini adalah hidup di dunia ini kita harus bertakwa kepada Tuhan dengan cara bekerja keras, mencari nafkah, dan juga tidak lupa beribadah. Yang ketiga penokohan yang ada di sini adalah penokohan dari kakek. Kakek di sini digambarkan bahwa kakek itu rajin beribadah, dia baik hati, setelah itu dia ikhlas juga. Setelah itu tokoh Ajosidi. Ajosidi di sini digambarkan sebagai
tokoh yang jahil, setelah itu tokoh yang suka berbual. Setelah itu ada tokoh Haji Saleh dengan karakter atau penokohannya itu dia rajin beribadah dan dia mengabdikan diri hanya untuk Tuhan. Ya, setelah itu istri dari tokoh aku itu digambarkan istri dari tokoh aku itu dia baik, Bu. Setelah itu istri dari Ajo Sidi. Nah, di sini menurut suaminya istri Ajo Sidi ini adalah orang yang bisa dipercaya. Setelah itu latar yang terdapat di sini mungkin hanya ada beberapa yang kami bisa simpulkan. Yang pertama adalah tempat, di situ ada pasar, kampung, surau tua, rumah dan lain-lain. Setelah itu latar waktu di situ ada pagi-pagi, subuh, sepanjang hari, di malam hari. Setelah itu latar suasana mungkin mengesankan muram, setelah itu panas. Alur yang ada di cerpen ini adalah alur campuran. Setelah itu unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen ini yakni yang pertama latar belakang budaya, religi dan lain-lain. Setelah itu latar belakang religi ini misalnya contoh kutipannya, alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu ternyata banyak temannya di dunia, terpanggang panas dan merintih kesakitan. Latar belakang politik, negeri yang lama diperbudak orang lain itu contoh kutipannya, Bu. Mungkin dari kelompok kami menyampaikan unsur-unsurnya saja. Teman-teman kelompok lain mungkin akan menambahkan yang lainnya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kelompok kedua akan menganalisis tentang struktur dari teks cerpen dengan judul Robohnya Surau Kami yang akan dipresentasikan atau akan diwakili oleh anak Elsi Ado. Kepada anak Elsi Ado, waktu saya berikan. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur cerpen Robohnya Surau Kami. Jadi yang pertama itu ada pengenalan cerita. Pengenalan cerita, ya kutipan teks yaitu adalah alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia, terpanggang panas, merintih kesakitan. Dan struktur yang berikutnya ada pengungkapan peristiwa. Kutipan teksnya itu adalah demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Ya, itu adalah ungkapan peristiwanya. Dan berikutnya lagi ada konflik. Kutipan teks dalam cerita tersebut itu adalah, dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pernah menjenguk. Dan yang struktur berikutnya ada puncaknya konflik. Kutipan teksnya, astaga, Ajo Sidi yang punya gara-gara. Kataku, seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Dan struktur yang terakhir itu adalah penyelesaian. Kutipan teksnya itu adalah, kerja tanyaku mengulangi hampa. Baik Ibu, itu menurut kami, saya kembalikan. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Nanti kita sambung pada minggu yang akan datang. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaan anak Margaret untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman serta ibu guru, mari kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa di
dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk anak Margareta yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, anak-anak juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dihimbau kepada kita semua, dan jangan lupa memakai masker ketika berjalan keluar rumah, dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan ketika sudah pulang ke rumah atau kemana saja. Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian, dan selamat pagi anak-anak, sampai jumpa. Ya, Ibu. Dadah semua.